dengan saya penuh keyakinan bahwa ajal saya sudah ditetapkan Allah, membuat saya tidak takut pada mati. Karena kalau tak mati, kata Allah, tidak. Orang yang tidak meyakini ajalnya dikehendaki Allah, maka bawaannya takut saja. Ini hujan nih, tak usahlah ke masjid, nanti jalan tertutup, masuk lubang, mati pula kita. Ini hujan nih, banyak nyamuk, nanti di pengajian digigit nyamuk, kena Aedes aegypti, mati pula kita. Keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang lama mati. Memangnya kalau kita terlampau berani, cepat kita mati? Tidak juga. Memangnya kalau kita takut berkurung aja dalam kamar, bisa tak mati-mati? Di kamar mandi pun orang bisa mati. Berapa kali orang mati? Sedangkan sahabat Nabi yang agung dan mulia, setiap jengkal badannya kalau tidak bekas tombak, bekas anak panah, bekas tebasan pedang. 3. Tombak, anak panah, tebasan pedang. Khalid ibn Walid sampai meleleh air mata, dia menangis, kenapa aku mati di atas tempat tidur, kenapa tidak mati di medan peperangan. Jadi keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang memperlambat mati. Makanya ayat-ayat hadis-hadis tentang mati membangkitkan semangat para ulama berjihad fi sabilillah. Kalau memang sudah mati, di tempat tidur pun kita mati. Berapa lama, berapa banyak orang yang sama-sama tidur kita tadi malam, tapi subuh tadi tak bangun, diketok tak juga buka, didobrak baru terbuka, rupanya sudah mati karena tak lagi ditiupkan Allah roh ke dalam jasadnya. Maka meyakini bahwa umur sudah ditetapkan membuat kita menjadi optimis menghadapi hidup. Wa amalihi amal, dengan diketahuinya bahwa kita sudah ditetapkan beramal, maka kita memiliki keyakinan yang kuat, aku mesti beramal. Itulah yang dipahami oleh salaf, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu, aku tahu, annal amali, bahwa amalku la ya'malu bihi ghairi, tak mungkin diamalkan orang lain. Amalku, solatku, puasa sunatku, zikirku, tahajudku tak mungkin diamalkan orang lain. Maka aku mesti menjemputnya dengan amalku. Terserah mau pakai kalimat apa. Sekarang orang dengan kalimat berbunga-bunga macam-macam. Ada yang dia buat menjemput takdir, ada kata dia merubah takdir, macam-macam. Yang penting pahami dengan baik bahwa kita mesti beramal. Wasyaqiyun aw sa'id, kita tak tahu apakah kita ini bahagia atau sengsara. Lalu apa makna kalimat ini? Menurut para ulama, saya membaca syarah ini, baca syarah ini, baca syarah ini, lalu kalau saya tarik kesimpulan bahwa kita jangan terlalu pede dengan amal kita. Yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah tobat, lalu melihat orang yang baru ngaji, ente kan baru 2 tatap muka. Jangan. Boleh jadi dia jauh lebih bahagia daripada kita. Ketika saya sedang duduk di Az-Zikra, duduk di samping para ustadz, ada di sana imam dari Amerika, Ustadz Syamsi Ali, ada Ustadz Arifin Ilham, ada ustadz yang lain. Apa kata beliau berbisik? Beberapa orang bersalaman, cium tangan, bolak-balik. Jangan sampai terlintas di hati kita, kita jauh lebih mulia daripada anak-anak muda yang mencium ini. Itu pesan saya ingat. Jangan sampai terlintas di hati kita, kita jauh lebih mulia daripada anak-anak muda yang mencium tangan ini. Kenapa? Karena jelas-jelas mereka jauh lebih mulia saat itu daripada kita. Karena mereka sudah mengamalkan perintah Allah, memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Dia sudah beramal dan kita belum beramal apa-apa. Oleh sebab itu maka tak pernah merasa bahwa kita dalam posisi aman. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, aku kan sudah. Jangan. Kenapa? Karena boleh jadi syaqi, kesengsaraan selalu mengintai kita. Ketika kita merasa sudah berada dalam posisi aman, sesungguhnya kita tidak dalam keadaan aman. Maka senantiasa resah, gelisah. Gelisahnya bukan karena takut tak makan, gelisahnya bukan karena takut tak punya jabatan, tapi gelisah takut tak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawallazi la ilaha ghairuh,
demi Allah yang tidak ada Rabb, tak ada ilah kecuali Dia. Bersumpah Nabi SAW, demi Allah yang tidak ada Rabb, tak ada ilah, tak ada Tuhan kecuali Dia. Apa dia? Inna ahadakum, ada di antara kamu, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia sudah beramal dengan amal-amal penghuni surga. Dia solat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia zikir, dia ngaji. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal zira', sehasta. Ini surga, tinggal sehasta lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata sudah didahului oleh kitab. Fayamal bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan perbuatan penghuni neraka, lalu dia pun masuk neraka. Ini hadis membuat orang menjadi apatis kalau dipahaminya tekstual ini. Ada orang beramal amal ahli surga, puasa sunat, solat sunat, tahajud, iktikaf, tapi karena tertulis sudah menjadi penghuni neraka, walaupun tinggal sehasta lagi masuk surga, tak jadi masuk surga karena dia sudah tertulis menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Apa gunanya kita selama ini solat, puasa, zakat, haji? Maka kata Syekh Ramadan Said Al-Buti dalam kitabnya, di syarahnya hadis ini, Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Al-insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya dia dijalankan, tak bisa memilih, tapi ada saatnya dia bisa memilih. Saya tak bisa memilih lahir tahun berapa, menjadi suku apa, ayah saya siapa, emak saya siapa. Saat itu saya tak bisa memilih. Saat itu saya musayyar, diperjalankan Allah. Tapi ada saatnya saya bisa memilih. Malam ini kita memilih pergi atau tak pergi. Selesai ini kita milih pulang atau singgah nongkrong. Habis ini kita bisa milih besok kita mau sholat subuh atau tidak. Maka ada saatnya memilih, ada saatnya tidak memilih. Sekarang manusia ini salah. Pada saat yang mestinya dia memilih, dia tidak memilih. Pada saat mestinya dia tak bisa memilih, tapi dia ingin memilih. Maka akhirnya kekacauan pun terjadi. Kenapa aku hidup sekarang? Kenapa aku tidak hidup zaman Nabi? Kenapa aku tidak jadi sahabat Nabi? Padahal itu tak bisa memilih. Tapi pada saat mestinya dia memilih, mestinya kau pilih, kau solat ke masjid, tapi dia memposisikan diri tak bisa memilih. Kau kenapa tak ke masjid? Aku sudah tertulis tak solat hari ini. Ini orang sungsang otaknya. Beragama tidak mencari kebenaran, tapi agama dijadikannya stempel pembenaran. Dia memang salah, pelaku dosa, pezina, lalu dicarikannya dalil-dalil agama untuk membenarkan tingkah lakunya. Ini orang model begini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Ditangkap dia. Ketika ditangkap, kenapa kau mabuk minum khamar? Apa kata dia? Aku minum khamar karena ditakdirkan Allah minum khamar hari ini. Kata Umar, cambuk dia plus. Orang minum khamar cambuknya 40 kali. Tambah lagi kata Umar. Kenapa? 40 kali untuk dosa minum khamar, tambahan karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, apa makna hadis ini? Dijelaskan oleh hadis lain. Sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Hadis tentang Jibril duduk meletakkan tangannya di atas pahanya. Di atas paha dia atau di atas paha Nabi? Dijelaskan riwayat lain dalam Sunan Nasai. Di situ dijelaskan dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Begitu juga dengan hadis ini. Ada satu orang beramal dengan amal ahli surga, sampai antara dia dengan surga tinggal sehasta, tapi sudah didahului kitab dia masuk neraka, maka akhirnya dia berbuat amal neraka, masuk neraka juga dia akhirnya. Penjelasannya dalam hadis Sahih Bukhari, yabdu, kelihatannya di pandangan manusia, artinya apa? Di dalam amalnya itu ada unsur riya. Hadis ini dijelaskan hadis lain. Sekarang bagaimana kalau hadis ini kita baca, dikompromikan, dikorelasikan, dikombinasikan dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Ada orang
beramal dengan amal ahli surga, kelihatannya di depan manusia macam amal ahli surga, tapi ternyata tak ada keikhlasan dalam dirinya, maka akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Karena riya. Begitulah pemahaman memahami hadis dengan pemahaman yang sempurna dikombinasikan dengan hadis lain. Bagian akhir dari hadis, wa inna a'adakum, ada di antara kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, dia sudah beramal dengan amal ahli neraka, berzina, minum khamar, berjudi, ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, sikit lagi masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia sudah didahului kitab. Fayamalu bi ahli jannah, lalu kemudian dia beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluhu, dia pun masuk surga. Apa makna yang terkandung dalam kalimat ini? Bahwa orang yang pelaku dosa, jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian yang sudah beramal dengan amal ahli neraka, tapi kalau berbuat baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap membukakan pintu kebaikan. Beramallah dengan amal ahli surga, jangan ada riak di dalamnya, karena nanti di akhirat manusia ini akan terbagi tiga. Kalaupun kita sekarang macam-macam kelompok agama, aliran, mazhab, hanya terbagi tiga nanti di akhirat. Pertama, orang yang beramal karena Uzair. Kedua, orang yang beramal karena Isa. Ketiga, orang yang beramal karena riya. Hai kalian yang beramal karena Uzair, cari Uzair, aku tak mau beri balasan pada kalian, cari Uzair. Hai kalian yang beramal karena Isa, cari Isa, aku tak mau beri balasan pada kalian, karena kalian beramal karena Isa, cari Isa. Yang ketiga, kalian yang dulu beramal karena riya, karena manusia, karena atasan, karena mertua, karena murid, karena jamaah, cari mereka. Aku tak mau diduakan, aku tak mau disandingkan, aku tak mau dibuat ada tandingan-tandingan. La syarikalah, tidak ada sekutu, tak ada yang setara bagi dia. Inilah pemahaman tentang hadis ini menurut para ulama, bukan menurut saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim, maka ditutup oleh Imam Nawawi dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardizbah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Muslim ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim. Itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang terpenting dari hadis ini adalah bahwa kita akan dinilai sebagaimana akhir husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka khaira amali khawatimahu, sebaik-baik amalku adalah khatim, penutupnya nanti. Tapi orang yang berbuat baik, maka Allah insyaallah akan tutup usia dia dengan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.